Bayangin kamu baru aja upload karya pertama kamu ke media sosial. Semangat banget. Tapi tiba-tiba ada komen yang bilang, kayaknya ini kurang bagus deh. Rasanya gimana? Sakit hati? Kesel? Atau malah langsung pengen hapus postingan itu? Tenang, kritik itu bukan musuh. Justru kalau kita tahu cara menggunakannya dengan benar, kritik bisa jadi alat terbaik buat berkembang. Bukannya bikin down, justru bisa jadi motivasi. Yuk, kita bahas gimana caranya. Selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Di sini kita ngobrolin hal-hal yang bisa bikin hidup kamu lebih berkembang dan produktif. Kalau kamu pernah merasa down karena kritik, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Karena hari ini, kita bakal bahas cara memanfaatkan kritik buat tumbuh dan jadi lebih baik. 1. Ubah mindset. Kritik bukan serangan, tapi masukan. Kita sering mikir kalau kritik itu sama dengan serangan. Padahal beda banget. Kritik itu ibarat cermin yang nunjukin sisi yang mungkin belum kita lihat. Daripada langsung tersinggung, coba ubah sudut pandang. Anggap kritik sebagai feedback yang bisa bantu kamu lebih baik. Misalnya, kalau seseorang bilang presentasi kamu kurang jelas, itu bukan berarti kamu gagal. Itu artinya ada peluang buat ningkatin cara penyampaianmu. Makin cepat kita bisa mengubah mindset ini, makin mudah kita tumbuh. Ketika kita menerima kritik, otak kita seringkali langsung masuk mode pertahanan. Ini adalah reaksi alami yang disebut ego defensif. Tapi kalau kita bisa mengendalikan reaksi ini dan menerima kritik dengan kepala dingin, kita bisa mendapatkan wawasan berharga. Coba pikir, semua orang sukses pasti pernah dikritik, tapi yang membedakan mereka adalah cara mereka meresponnya. 2. Bedakan kritik membangun versus hujatan. Tapi tunggu dulu, gak semua kritik itu layak diterima. Loh, kritik membangun biasanya berisi saran yang jelas dan bisa dipraktikkan. Contohnya, kayaknya artikulasimu kurang jelas pas presentasi, coba lebih pelan dan tenang. Sementara hujatan cuma nyakitin tanpa solusi seperti, presentasimu jelek banget. Nah, yang perlu kita ambil adalah yang pertama. Kalau yang kedua, abaikan aja. Buat ngebedain kritik membangun dan hujatan, coba lihat niat di baliknya. Kritik membangun biasanya datang dari orang yang peduli sama perkembangan kita. Sedangkan hujatan biasanya hanya bertujuan menjatuhkan. Jadi, kalau ada kritik yang terdengar menyakitkan, tapi ada solusi di dalamnya, coba pertimbangkan untuk menerimanya. Kalau cuma menghina tanpa alasan, ya buang aja ke tong sampah mental. 3. Jangan reaktif, tapi respon dengan tenang. Dapat kritik itu kadang nyebelin, tapi reaksi pertama kita yang menentukan hasil akhirnya. Kalau langsung defensif atau marah, kita bisa kehilangan kesempatan buat belajar. Coba tarik napas, pahami kritiknya, dan kalau perlu, tanyakan lebih lanjut. Maksud kamu gimana ya? Bisa kasih contoh biar aku ngerti? Dengan cara ini, kita bukan cuma kelihatan lebih dewasa, tapi juga bisa belajar dari kritik itu. Ketika kita bereaksi dengan emosi, kita justru menutup peluang buat berkembang. Sebaliknya, dengan merespon kritik secara tenang, kita bisa mendapatkan manfaat maksimal dari feedback tersebut. Teknik seperti delay response bisa membantu. Misalnya ambil waktu beberapa menit atau jam sebelum membalas kritik. Dengan begitu, kita bisa berpikir lebih jernih dan melihat apakah kritik tersebut benar-benar bermanfaat atau hanya emosi sesaat. 4. Terapkan kritik yang relevan. Dengar kritik doang gak cukup. Harus dipraktikkan juga. Ambil kritik yang bisa kamu terapkan dan buat perubahan. Misalnya, kalau kamu dikritik soal gaya bicaramu yang terlalu cepat, coba rekam diri sendiri, latihan bicara lebih pelan dan lihat hasilnya. Makin sering kita belajar dari kritik, makin cepat kita berkembang. Kunci sukses dalam menerima kritik adalah memilah dan menerapkannya dengan bijak. Gak semua kritik harus diterapkan, tapi yang relevan harus jadi bahan evaluasi. Misalnya, kalau kamu seorang content creator dan ada yang bilang, lighting kamu kurang bagus, coba pakai pencahayaan lebih terang, itu kritik yang bisa langsung dipraktik. Tapi kalau ada yang bilang, kayaknya kamu gak cocok jadi content creator, ini lebih ke opini pribadi yang bisa kamu abaikan. Jadi, mulai sekarang jangan takut sama kritik.
Justru manfaatkan kritik sebagai bahan bakar buat terus bertumbuh. Orang yang sukses bukan mereka yang selalu benar, tapi mereka yang mau belajar dari kesalahan. Kritik bukan musuh, tapi alat untuk naik level. Jadi, siap buat berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Pernah dapat kritik yang bikin kamu berkembang? Share di kolom komentar ya. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten inspiratif lainnya.